Bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan karena didorongkan oleh keinginan luhur. Harus ada evaluasi terhadap tahapan pemilu. Hanya kenapa partai tidak mau melepas anggota DPR dan kenapa partai menjadikan public officer atau elected official sebagai kaki tangan dan bahkan sapi perah, bahkan peternakan daripada partai politik. Kalau menurut saya, mohon maaf ini saya katakan itu. Gitu. Bupati dan wali kota dia harus melayani dan dia harus mendekati atau dipilih oleh orang yang akan dia layani supaya bisa diganti kalau pelayanan tidak baik. Dan dia nggak bicara politik, dia nggak macam-macam, dia cuma melayani teknis saja. Apa kira-kira prioritas utama pemerintahan Prabowo ke depan kalau melihat kompleksitas permasalahan kebangsaan kita hari ini? Saya dari dulu menganalisis sistem ini, terutama saya lihat dalam undang-undang, ini kan adalah presidensialisme negara kesatuan, bukan presidensialisme negara federasi. Dalam presidensialisme negara kesatuan, pada dasarnya kekuasaan politik itu hanya diberikan kepada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Alvan Alfian sebagai host IM Channel. Pada kesempatan ini saya kehadiran tamu, tidak asing lagi, beliau adalah Fakhri Hamzah. Tentu saja sudah sangat terkenal tokoh kita yang satu ini. Bang Fakhri dulu mendirikan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di Masjid Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi ketika masjid itu berdiri dan sebagainya, saya sudah lulus. Jadi saya memantau dari jauh saja. Lebih tua ya? Iya. Tapi saya waktu di UMM itu aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan rektornya Pak Muhajir ya? Rektornya Pak Malik Fajar. Oh, Pak Malik Fajar. Kebetulan Pak Malik Fajar itu seperti bapak saya sendiri. Teman saya konsultasi dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah-masalah kebangsaan mutakhir pasca Pilpres 2024. Nah, Bang Fakhri, ada sementara kalangan yang mengatakan kita Indonesia ini pasca pemilu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apakah Anda sependapat dengan kesan seperti itu? Negara itu karena merupakan organisasi yang sangat besar ya, sehingga memang tidak bisa kita bikin kesimpulan yang terlalu mudah. Simplistik ya. Simplistik. Kadang-kadang ketika kita mengatakan baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja, dan sebaliknya gitu. Atau kita mengatakan tidak baik-baik saja, ternyata baik-baik saja, atau malah kita sedang menemukan moment of truth-nya. Saya kira salah satu penyebab frustrasi yang agak muncul belakangan ini adalah karena transisi pemerintahannya yang terlalu bertele-tele akibat jadwal politik yang juga terlalu bertele-tele. Bayangkan Pilpres berlangsung 14 Februari 2024. Kita baru melantik presiden yang kita sudah tahu dia menang di 14 Februari itu, baru nanti tanggal 20 Oktober. Kira-kira 8 bulan lebih begitu. Nah, ini problem di dalam sehingga menciptakan seperti frustrasi juga ya, pemimpin transisinya terlalu lama, padahal kita tahu pemimpin transisi itu artinya pemimpin yang legitimasinya mulai hilang. Sementara pemimpin barunya itu belum bisa mengambil keputusan. Apalagi kalau dua pemimpin itu punya dua gaya begitu yang berbeda. Sehingga kadang-kadang di tengah ini dalam masa menunggu itulah muncul kalimat-kalimat yang memang agak frustrasi.
Di satu sisi dunia usaha juga punya problem, mesti ngambil keputusan berbasis kepada suatu situasi politik yang mana ini gitu. Iya, iya. Yang sedang berlangsungkah atau jangan-jangan akan ada perubahan setelah 20 Oktober yang akan datang. Akhirnya apa? Terjadilah wait and see dalam ekonomi, dan wait and see ini namanya stagnasi kadang-kadang, dan itu yang menciptakan banyak persoalan ekonomi ya. Saya kira itu mungkin sumber dari persoalan yang muncul. Nah, saya kira kita perlu mendesain secara lebih baik sistem kita dan jadwal politik kita ke depan supaya jangan menciptakan sinyal yang jelek kepada market khususnya dan kepada masyarakat secara umum. Baik, harus ada evaluasi terhadap tahapan pemilu. Harus ada evaluasi banyak hal tentang partai politik, pemilu, tahapan pemilu dan sebagainya gitu. Ya. Kompas hari ini memberitakan jumlah kalangan menengah atau kelas menengah kita semakin berkurang jumlahnya, dan tingkat kesejahteraan mereka juga cenderung menurun. Sementara calon kelas menengah itu juga semakin banyak, tapi dia untuk naik kelas menjadi kelas menengah itu juga terkendala. Nah, itu situasi data mengenai berkurangnya kelas menengah, merosotnya daya beli dan sebagainya, itu kan juga data-data yang perlu kita catat. Kalau tidak terkendali, tidak termanage dengan baik, bisa memunculkan keresahan sosial yang semakin meluas. Bagaimana respon? Problem kita dengan data ini memang sangat laten ya, karena kita mengidentifikasi gagalnya pendataan yang terintegrasi dan komplit begitu terhadap seluruh data dan aktivitas masyarakat kita. IKTP dan Single Identity Number yang dulu digagas oleh pemerintahan Pak SBY itu kayaknya tidak terlaporkan menjadi satu-satunya identitas yang membuat paling tidak penduduk itu terdata, ya kan? Karena yang harus kita data dari masyarakat kita itu selain manusianya juga, rumahnya juga, ya, aktivitas ekonominya dan sektor-sektor lainnya yang menyebabkan picture kita, gambar kita dalam membaca situasi masyarakat secara umum dan khususnya kelas menengah itu juga terdata dengan baik. Dulu saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI itu ada fenomena yang disebut dengan fenomena hollow middle di kelas menengah kita itu dalam ekonomi. Ketika ekonomi itu elit ekonominya itu sangat sedikit jumlahnya, dan ini yang dikritik oleh Pak Prabowo, 1% rakyat menguasai 75% tanah, ya kan, 100 orang menguasai majoritas kue ekonomi dan seterusnya itu. Ini adalah orang yang di top ini. Kemudian di bawah ini sektor informal banyak sekali. Hampir semua kegiatan ekonomi di bawah itu unrecorded, ya, seperti underground economy. Dan di tengah ini terjadi kekosongan jumlah kelas menengah gitu. Yang bisa naik ke kelas menengah itu kan apabila yang informal ini recorded, sehingga dia mulai deal dengan ekonomi formal, perbankan, ya kan, surat menyurat, investasi, transaksi dan sebagainya. Nah, maka pekerjaan bangsa kita ke depan, ya, negara dalam hal ini harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan data sehingga kita jangan mengambil keputusan beda-beda. Si A mengatakan pesimis, si B berdasarkan pesimis. Kenapa? Karena data yang dia pakai untuk mengambil keputusan itu beda. Nah, single data ini perlu di masa yang akan datang, dan itu harus kita bereskan di hari-hari ke depan begitu. Ya, mudah-mudahan pemerintahan baru memperhatikan betul pembenahan data ini. Mudah-mudahan ya. Nah, salah satu juga analisis atau kritik yang mencuat pasca Pilpres ini adalah terkait dengan implementasi sistem presidensial, praktek sistem presidensial kita. Hari ini juga ada opini di Kompas yang panjang lebar menyorot mengenai kelemahan presidensialisme kita, karena terutama dikaitkan dengan masalah etika politik. Presiden itu bisa menjurus kepada praktek presiden can do no wrong, seperti
raja lah kira-kira begitu. Untuk mengatasi hal ini, bagaimana ke depan supaya kritik-kritik semacam Jadi ini sistematikanya itu sederhana. Ini yang kita abai. Dan saya sering mengkritik, ilmuwan juga abai, bahwa the other name of presidentialism itu adalah congressionalism. Bahwa rakyat itu membentuk dua kekuasaan sekaligus dalam presidensialisme. Dia membentuk kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Rakyat langsung yang membentuknya sehingga dia kuat. Makanya ada teori di dalam presidensialisme bahwa presiden itu adalah elected king. Karena memang dia dibentuk oleh rakyat, bukan dibentuk oleh kekuasaan secondary istilahnya itu. Seperti dalam parlamentarisme itu kekuasaan eksekutif itu dibentuk oleh parlemen. Sehingga kekuatannya itu tidak terlalu kuat, sekuat kekuasaan yang dibentuk langsung oleh rakyat, yaitu presiden. Nah, makanya disebut presidensialisme. Tapi orang lupa bahwa rakyat juga membentuk oposisi. Dalam presidensialisme namanya kongres. Makanya disebut dengan kongresionalisme sebenarnya gitu. Sebagai institusi yang melakukan kontrol terhadap jalannya presidensialisme itu tadi gitu. Nah, di Amerika Serikat kongresnya dua, ada Senat, ada House. Di kita sebenarnya juga ada dua, ada DPR, ada DPD. Sayangnya DPD-nya tidak diperkuat. Kalau kita mau negara ini, rakyat ini tidur nyenyak bahwa presiden yang kuat itu dikontrol juga oleh DPR yang kuat. Maka kita harus memperkuat DPR dan DPD. Memperkuat DPD dengan memperbaiki kewenangannya supaya dia punya kewenangan pengawasan yang setara dengan DPR. Dan jangan lupa DPR itu juga harus dibebaskan dari keterkungkungan daripada partai politik. Yang sekarang ini sangat miris kita melihat bahwa anggota DPR tidak lain dan tidak bukan adalah kaki tangan daripada partai politik yang di dalam sistem presidensialisme dan demokrasi secara umum, elected official itu nggak boleh dikontrol oleh kekuatan yang tidak diberikan kuasa oleh rakyat. Nah, ini menarik nih. Tapi bagaimana caranya melepaskan pengaruh partai dari anggota DPR? Kan kelihatannya mustahil. Mestinya kita naik lagi kepada persoalan bertanya, kenapa partai tidak mau melepas anggota DPR dan kenapa partai menjadikan public officer atau elected official sebagai kaki tangan dan bahkan sapi perah, bahkan peternakan daripada partai politik. Kalau menurut saya, mohon maaf ini saya katakan itu. Di antara sebabnya adalah karena partai politik kita keracunan kekuasaan dan keracunan uang dan lupa bahwa partai politik adalah organisasi intelektual. Partai politik bukan organisasi kekuasaan. Ini harus disadari betul. Di kita itu partai politik dianggap organisasi kekuasaan. Salah. Partai politik adalah organisasi intelektual yang punya kuasa nanti setelah dipilih oleh rakyat. Dan dalam sistem kita, yang dipilih oleh rakyat bukan partai politik. Yang dipilih rakyat adalah orang. Gubernurnya orang, wali kotanya orang, ya kan, presidennya orang, terutama presidennya, anggota dewannya itu orang, yang dipilih rakyat adalah orang. Karena itu harus ada kesadaran di masa yang akan datang bahwa partai politik berhenti di dapur. Dia nggak boleh mengatur pejabat publik. Tugasnya dia adalah menjadi lembaga intelektual yang merekam ilmunya atau keilmuannya, ideologinya, cita-cita partainya dalam buku yang disebarkan menjadi gagasan untuk memperbaiki negara. Lalu yang kedua, mentraining orang-orang yang akan menjadi pejabat publik dan setelah menjadi pejabat publik tidak dikontrol karena dia harus mewakili rakyatnya. Karena dia dipilih oleh rakyat. Nah, saya kira ini mesti diperbaiki pada pemilu. Itu yang saya sering bilang. Bagaimana caranya? Ini kan lanjutannya begitu ya. Presidensialisme, kongresionalisme. Kita partai politiknya tuh harusnya di dapur sebagai intellectual kitchen daripada pejabat publik. Pejabat publik nggak boleh dikontrol oleh partai. Partai adalah organisasi yang menyiapkan gagasan dan orang-orangnya. Bukan untuk dikontrol, tapi untuk dipilih oleh rakyat. Setelah dipilih rakyat, dia bekerja untuk rakyat. Nah, sekarang bagaimana caranya itu terjadi? Partai politik kita perlu reform. Negara harus memaksa partai politik dibiayai untuk menjadi organisasi intelektual. Dan jangan membiarkan partai politik itu menggunakan kuasanya di belakang layar untuk ngatur-ngatur orang dan mengumpulkan uang dan kuasa.
Mesti dihentikan. Caranya ya pemerintah yang harus membiayai partai politik dengan mengatakan, ini uang kamu buat beli buku, buat bikin buku, bikin riset dan bikin kaderisasi ya. Nggak ada kekuasaan di sini. Kekuasaan ini milik partai. Kemewahan partai politik adalah kalau pejabat publiknya yang berkuasa mengatakan, saya dari partai ini dan saya melayani rakyat saya dengan baik, cukup. Bukan malah kemudian kebanggaannya adalah kalau dia bisa diatur-atur oleh Pak Ketum dan Pak Sekjen. Itu keliru itu. Maka kemudian implikasinya pada pemilu adalah pemilu harus dilakoni untuk memfasilitasi pertarungan gagasan dan pertarungan para juru bicara yang mengerti gagasan partai itu. Bukan pertarungan logistik. KPU kita ini tidak diberikan kewenangan untuk mengelola kontestasi gagasan. Tapi secara sadar pemilu kita, Bawaslu kita, DKPP kita secara sadar menyelenggarakan kontestasi logistik. Nah, ini yang mesti diperbaiki ke depan. Artinya aturan mainnya perlu kita ganti, kita arahkan ke cara berpikir seperti Anda tadi. Masalahnya perangkat yang membuat perundang-undangan ini DPR juga faktanya adalah partai-partai politik. Artinya bagaimana mungkin partai-partai politik yang menguasai DPR mau merubah undang-undang partean, undang-undang pemilu, apalagi kemudian amandemen konstitusi yang mengatur tentang ini, kalau jeruk makan jeruk gitu loh. Ya kan, kayak itu partai politik yang bikin, padahal mereka mau mengatur dirinya sendiri gitu loh Bang Fahri. Ya, ini problem kita. Partai politiknya itu tidak sadar bahwa ini membuat disinsentif kepada partai politik dan politisi. Sekarang kalau kita survei, lembaga paling korup kata rakyat itu adalah partai politik. Manusia paling korup namanya politisi, gitu. Dan itu kan disinsentif buat kita, dan itu jelek kan. Kita kan ingin hidup di satu alam di mana rakyatnya mengatakan yang paling kami harapkan adalah partai politik, dan yang paling kami puji ya dan kami banggakan adalah para politisi. Karena mereka bekerja untuk rakyat, membela kami, dan menjadi wakil kami yang terhormat. Kan alam itu bisa, karena keyakinan awal dari demokrasi kita kan itu. Nah, kalau caranya adalah ya kembalikanlah fungsi partai politik secara benar, ya kan? Kembalikanlah pertarungan dan kontestasi gagasan, dan partai harus sadar bahwa kita harus sampai ke sana. Kalau tidak nanti kita orang di partai politik tuh akhirnya hidupnya tuh tidak nyaman. Karena kalau Anda udah jadi politisi, ya mohon maaf ya akademisnya, itu politisi itu, jangan dengar politisi itu. Kan nggak baik kalau itu terus-menerus begitu kan? Kan harus ada satu situasi nanti di mana masyarakat mengapresiasi, ya kan, tokoh-tokoh politik seperti bangsa Indonesia mengapresiasi Soekarno, mengapresiasi Natsir, mengapresiasi Syahrir, mengapresiasi Bung Hatta, Tan Malaka, dan orang-orang besar yang menggagas partai politik. Mereka itu filosof-filosof yang menggagas partai politik sebagai wahana perjuangan yang mulia, bukan lembaga korup yang dimaki-maki seperti sekarang ini gitu loh. Nah, kita mau kembali ke situ dulu nggak? Kalau bilang itu nggak mungkin, nah sudah. Artinya memang kita mau nggak mau ke situ. Sebab ujungnya ini adalah pengambil alihan. Mesti ada rezim otoriter yang mengatakan forget politician, yang penting kekuasaan efektif, rakyat kalian makan, kalian tidak harus bebas. Kan ujungnya itu nanti. Lahirnya otoritarianisme kan karena cita rasa kita tentang demokrasi yang benar dan sehat itu, partai politik yang benar dan sehat hilang. Seperti Donald Trump mengabaikan partai politik, mengabaikan Kongres. Seperti munculnya tokoh-tokoh populis di banyak negara sekarang ini kan. Karena ini awalnya kan partai politik dia bilang, maling semua, ini ngapain kalian dengar? Cukup saya aja yang kalian dengar, ini maling semua. Akhirnya dia muncullah pemimpin otoriter. Itu berbahaya loh. Gitu. Saya kira penting sekali ini otokritik ya, karena Anda sendiri kan juga aktivis partai politik, kan? Partai Gelora ya itu. Partai Gelora itu partai baru. Partai baru, Gelora itu singkatannya apa ya? Gelombang Rakyat. Gelombang Rakyat. Tapi sayangnya partai non parlemen. Non parlemen pusat. Pusat. Daerah ada 75. Oh ya, ini penting.
Sebab gerilya dulu. Daerah mengepung kota nanti. Baik, kita mulai ke refleksi 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut Bang Fahri, masalah-masalah krusial apa yang penting untuk kita perhatikan di era 75 tahun kemerdekaan ini? Saya kira kita akan memasuki hari-hari penting dan tahun-tahun penting karena saya selalu percaya dengan siklus tubuh bangsa Indonesia bahwa pada setiap 20-25 tahun seperempat abad atau seperlima abad itu selalu ada momen ketika bangsa ini melakukan overhaul terhadap dirinya gitu. Saya sering melihat angka-angka tahun-tahun penting dalam sejarah bangsa Indonesia 20-an gitu. Jadi 08, 48, 68 ya kan? 98 dan seterusnya lah atau 20-25 tahun antara 48 sebelumnya ada 45 kemerdekaan dan seterusnya juga demikian gitu. Saya merasa bahwa kita punya presiden yang juga menjadi penanda bagi lahirnya hari-hari penting itu. Sehingga saya percaya dunia ini sedang kacau kita diambang perang dunia ketiga. Kalau besok Iran menyerang Israel, maka pasti kemudian Amerika menyerang Iran dan kemungkinan Rusia menyerang Amerika atau Eropa lainnya begitu. Lalu kemudian terjadilah perang dunia ketiga dan pada perang dunia ketiga itu kita dinahkodai oleh orang yang sangat berpengalaman. Kita bersyukur di presiden kita Pak Prabowo itu adalah orang yang paling berpengalaman di Asia Tenggara ini. Bahkan mungkin sedikit dari pemimpin dunia yang akumulasi pengalamannya itu seperti beliau. Bahkan mungkin menurut saya seorang yang berjuang untuk jadi presiden sampai 5 kali dengan konvensi Partai Golkar dulu. Itu seperti Pak Prabowo jarang sekali. Nah, saya percaya Pak Prabowo akan menahkodai kita dengan baik. Karena itulah saya kira, saya optimis bahwa justru ketika dunia sedang menghadapi masalah, kita akan keluar sebagai kekuatan yang menonjol, bahkan mungkin memimpin dunia baru dari demokrasi kita ini gitu. Nah, itu optimisme saya gitu. Sehingga menurut saya mengajak bangsa juga, kita semua untuk optimis juga. Karena itulah kita juga harus self-correction, mau melihat kelemahan-kelemahan kita di dalam, dan teman-teman kadang-kadang terutama yang gandrung dengan demokrasi, kadang-kadang lupa bahwa demokrasi kita itu harus diminimalisir juga ongkosnya. Berupa kekacauan, disharmoni, centang perenang, mandeknya mekanisme, dan semua kegiatan yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik, kesejahteraan dan sebagainya. Saya kira ini juga perlu kita koreksi gitu. Jadi saya percaya bahwa self correction itu penting karena situasinya sedang baik gitu. Kita punya Pak Prabowo yang tidak terlalu dikontrol oleh partai politik dan beliau sendiri adalah orang yang idealis seorang tentara yang banyak membaca buku dan dia tahu bahwa dia datang dulu keluar dari rezim Orde Baru, kemudian melihat kenyataan baru ini dan sekarang beliau memimpin kita dalam situasi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ini. Saya kira situasinya baik sekali. Jadi saya optimis begitu. Di satu sisi bahwa kita sudah punya masyarakat yang siap dengan keterbukaan, dengan demokrasi, dengan kompetisi itu sudah matang dan sudah lebih dewasa gitu. Sehingga pada level elit kita dipimpin oleh Pak Prabowo, pada level rakyat ada kesiapan. Nah, sekarang kita bagaimana tinggal kita set up masa depan kita itu gitu. Saya kira ada 3 tahapan setup. Yang pertama itu kita mesti melalui situasi ini dengan gagasan yang baik gitu, dengan gagasan yang utuh. Pak Jokowi menurut saya berjasa memindahkan IKN karena itu akan menjadi penanda baru. Jadi
marka jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Terlepas banyak kritik macam-macam, kita dengar kritik itu, tapi bahwa dalam perjalanan 100 tahun Indonesia belum pernah punya ibu kota, belum pernah membangun kantor negara yang serius gitu. Saya kira itu harus diapresiasi gitu loh. Markanya sudah ada. Nah, visinya adalah dalam 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi, kalau Partai Gelora bilang, superpower baru. Negara kuat, negara yang dihormati oleh negara-negara lain. Maka ada syaratnya, pertumbuhan ekonominya, militernya, teknologinya, dan sebagainya harus kita perkuat. Yang kedua adalah kita mesti set up institusi yang belajar dari peristiwa ini gitu. Jangan kemudian dibiarkan institusi yang lamban, institusi yang korup, institusi yang kerjaannya itu ngerusak dan menghancurkan sumber daya yang kita punya. Itu kita mesti evaluasi. Lembaga-lembaga yang korup, ayolah introspeksi, ya kan? Mari kita menjadi lembaga yang bersih, yang clean, yang baik gitu, yang profesional, birokrasinya juga harus mengkaca diri dengan baik gitu. Nah, itu yang kedua. Barulah yang ketiga itu kita mesti taruh orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang ngerti bagaimana melalui transisi ini secara baik ke depan gitu. Nah, 3 hal itu saya kira membuat kita itu kan keluar sebagai pemenang. Ya, baik. Gitu. Selain Anda menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu meninggalkan legacy yang Anda sebut tadi, marka jalan tadi. Kritik terhadap Jokowi juga tidak kurang-kurang belakangan ini. Termasuk dia dianggap sebagai bertanggung jawab dalam decline demokrasi atau apapun lah. Nah, bagaimana respon Anda mengenai kritik-kritik itu? Dan apalagi Pak Jokowi sudah minta maaf. Apakah konteksnya dalam hal menjawab kritik atau bagaimana ya itu? Sebenarnya itu kalau saya mau mendebat teman-teman yang kritiknya terlalu personal kepada Pak Jokowi, itu lemah sekali kritiknya itu. Karena pada dasarnya itu kita harus melihat ini adalah akibat dari sistem. Pak Jokowi itu mengalami satu situasi yang tidak enak. Ketika partai politik berusaha menjadikan dia sebagai kaki tangan dan sebagai sebagai alat bagi agenda-agenda tersembunyi partai politik. Waduh, itu dahsyat itu kesalahan partai politik di situ. Dan partai politik hampir semuanya mengizinkan itu pola itu. Dan dipraktekkan di dalam partai politik. Anda bayangkan semua partai politik ini merasa sebagai pemegang saham, lalu mengendalikan negara ini dari belakang. Dan yang dikendalikan itu seorang bernama Jokowi yang hadir di alam demokrasi, yang ngerti bahwa itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Internal rebellion. Jadi dia melakukan perlawanan balik terhadap situasi ini. Itulah yang menciptakan situasi sekarang ini. Bahwa itu ada efek pada penyelamatan dianggap sebagai dinasti dan sebagainya, itu menurut saya adalah konsekuensi logis. Sebab armada ini dia siapkan, termasuk orang bertanya kenapa tiba-tiba dia jadi memilih Pak Prabowo. Coba bayangkan coba kalau bukan Pak Prabowo. Ya kan? Ini kan partai politiknya sudah menyiapkan orang-orang untuk dikangkangi lagi di masa yang akan datang, dan mereka gagal. Ya kan, kendali-kendali dari belakang layar ini, oligarki, partai politik, persekongkolan dengan pengusaha dan sebagainya itu kan tadinya mau mengendalikan keadaan, dan itu digagalkan oleh Pak Jokowi. Oh, itu nggak main-main itu. Tapi orang kan nggak melihat ini karena, mohon maaf, kritiknya terlalu personal. Tolong kita perbaiki cara melihat keadaan. It is about system. Ini bukan tentang individual. Presiden itu kalau di set up dari awal secara dengan cara seperti itu, maka dia akan melakukan tindakan yang keluar dari keluar dari kenormalan dari jalannya sistem yang baik itu. Coba kalau seperti yang saya katakan tadi, partai politik sembunyi, tidak perlu dia ikut cawe-cawe ngatur presiden, ngatur anggota dewan, make DPR untuk nakut-nakutin presiden, merangsek masuk ke lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga keamanan, lalu kemudian mempraktekkan pengendalian di belakang layar, ya kan? Ini nggak boleh, dan Pak Jokowi tidak selamanya mampu melakukan pengendalian terhadap itu semua, karena kita semua dan partai politik permisif terhadap membiarkan partai politik bermain di belakang layar. Nah, menurut saya
Saya jawab kritik itu gampang sekali gitu loh. Dan karena itulah saya mendukung Pak Jokowi. Karena mendukung orang yang ingin keluar dari sesuatu yang salah dan harus kita perbaiki ke depan. Saya dari awal mengatakan tegakkan presidensialisme. Jangan kendalikan Pak Prabowo dari belakang. Jangan bargain dengan Prabowo. Partai politik jangan minta menteri, jangan minta pos. Apa maksudnya minta menteri, minta pos? Mau bancakan kan? Nggak boleh ada lagi partai politik nyari uang di kementerian, nyari uang di anggaran DPR, motong sana, motong sini. Stop itu sekarang. Kalau kita mau keadaan lebih baik gitu. Itu yang saya lihat dari wajah perlawanan Pak Jokowi. Bahwa orang kemudian ngelihat anaknya, ngelihat apa-apa, itu kan pilihan aja. Ada keluarga yang memilih jadi politisi, ada keluarga yang memilih jadi pengusaha. What's wrong? Dinasti ada di Amerika, ada di Eropa. Tapi kalau di dalam zaman demokrasi, ya dinasti itu dipilih rakyat. Bukan karena darah, ya kan? Pak Jokowi kan tidak ngangkat anaknya jadi menteri, kan tidak. Dia biarkan rakyat ikut memilih, kan? Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dikoreksi juga cara melihatnya ke depan gitu. Ya, apa kira-kira prioritas utama pemerintahan Prabowo ke depan kalau melihat kompleksitas permasalahan kebangsaan kita hari ini? Pak Prabowo itu dominan gagasan ekonominya. Mungkin itu yang paling tidak kontroversial karena itu kepentingan orang, dan juga saya dari awal termasuk yang mengadvise Pak bicara ekonomi saja. Ya, jangan terlalu banyak bicara yang lain karena yang lain ini kontroversial dan kadang-kadang dicurigai orang gitu. Dalam gagasan ekonomi Pak Prabowo kan dua yang paling penting. Satu, selamatkan sumber daya alam sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Yang kedua itu adalah hentikan ketimpangan. Karena ini yang bisa membuat negara itu menjadi negara kacau, ya. Penguasaan ekonomi yang timpang itu bisa menciptakan kekacauan. Apa itu Arab Spring? Itu kan kekacauan karena ketimpangan. Apa itu 98 di tempat kita? Itu kan juga karena rakyat mengendus adanya ketimpangan. Dan banyak sekali peristiwa dalam sejarah politik Indonesia. Mau malari, mau apa, itu semua adalah problem ketimpangan. Jadi Pak Prabowo bilang, kita kontrol sumber daya alamnya supaya menghasilkan lebih banyak kepada kita. Lalu kedua, pembagian ini dilakukan secara lebih merata. Kalau kita mau sumber daya Indonesia itu bebas masuk ke segala sektor, beresin dong gizinya. Masa ada orang miskin yang gizinya rendah sehingga otaknya jadi terlambat tumbuhnya gitu, dan kita biarkan mereka terus-menerus sambil kita mau mengatakan oh ini ada keadilan. Keadilan dari mana? Negara tidak hadir memberikan gizi kepada rakyat secara adil kok. Nah, baru kemudian nanti beliau bicara juga mau ada perumahan bagi rakyat supaya orang tuh punya rumah. Kenapa kota-kota di Indonesia kelihatan tumpah sumpek, ya kan, orang ngumpul di mana-mana, orang nggak punya rumah. Nggak punya tempat belajar, nggak punya tempat masak, nggak punya tempat MCK segala macam. Orang buang air sembarangan. Ini mesti dibereskan kalau peradaban Indonesia mau kita. Nah, inilah kira-kira menurut saya dalam rencana Pak Prabowo dan sedang dikerjakan. Bukan lagi rencana karena beliau sudah mulai menyusun tim kerja dan satgas-satgas yang menyusun rancangan ini ke depan gitu. Saya kira itu. Ya. Belakangan ini kan terjadi peristiwa di Bangladesh itu ya, yang jadi berita headline juga di Sheikh Hasina, Perdana Menteri itu anak proklamator itu. Anak proklamator ya, didesak di demo massa dan kemudian dia melarikan diri ke India dan akhirnya Perdana Menteri diganti oleh Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, pemenang Nobel itu. Pemenang Nobel yang sebelumnya dijadikan tersangka. Adakah ke depan itu imajinasi mengenai adanya revolusi seperti itu di Indonesia kira-kira? Pertama-tama kita harus sadar batas, ya. Tidak boleh ada orang yang tidak tergantikan. Jadwal politik kita sebagai sirkulasi elit harus kita izinkan mengalir secara baik. Sebab apapun yang mengalir, dia tidak menciptakan sumbatan apalagi ledakan gitu. Selalu begitu. Kekayaan harus mengalir, uang harus mengalir, kebebasan berbicara harus mengalir, kebebasan berpendapat harus mengalir, sirkulasi kekuasaan harus mengalir, semua harus mengalir. Kita ciptakan jalan untuk manusia mengalir. Kalau manusia mengalir, manusia sejahtera. Kita ciptakan listrik supaya api mengalir.
Kalau api mengalir tidak ada kebakaran, ya kan? Kita ciptakan sungai yang bersih, ya kan? Air minum mengalir, menciptakan hewan yang sehat, manusia yang sehat. Semua ini harus diciptakan mengalir. Saya kira falsafah ini ada di kita, dan karena itu kita sudah mengamandemen konstitusi kita bahwa presiden dibatasi kekuasaannya hanya 2 periode. Ya sudah. Itu kita jalankan, dan nggak akan ada macam-macam karena orang tahu kok sebentar lagi ada perubahan, sebentar lagi kekuasaan berubah. Setiap 5 tahun mandat diperbaharui. Kalau Anda nggak melayani rakyat dengan baik, Anda tumbang. Emang kenapa? Ya kan, rakyat yang punya kuasa kok di sini gitu. Saya kira itu aja yang kita sadari. Gitu. Ini kan juga tahapan pemilu ini sudah pemilu legislatif, pemilu presiden, sebentar lagi pilkada. Nah, kita kaitkan dengan sistem presidensial kita. Di satu sisi presiden kita didukung oleh partai-partai politik tertentu, bisa saja di pilkada nanti tidak sinkron antara pendukung kepala daerah terpilih. Nah, bagaimana cara memanage ini bagi seorang presiden yang dihadapkan pada gubernur atau bupati yang orientasi politiknya berbeda? Itu dia. Jadi saya dari dulu menganalisis sistem ini. Terutama saya lihat dalam undang-undang ini kan adalah presidensialisme negara kesatuan, bukan presidensialisme negara federasi. Dalam presidensialisme negara kesatuan, pada dasarnya kekuasaan politik itu hanya diberikan kepada presiden. Yang lain itu diberikan hak sebagai presiden, memberikan kuasa kepada orang-orang untuk melakukan pelayanan. Nah, dalam hal gubernur misalnya, saya anggap bahwa harusnya tidak usah dipilih oleh rakyat, karena itu membuat terjadi misleading pemahaman di tingkat gubernur, seolah-olah dia juga punya rakyat, sehingga ke bawah nanti bertengkar dengan bupati yang juga merasa punya rakyat, dan kadang-kadang bergen dengan presiden yang punya rakyat, padahal dia cuma pelayan presiden di daerah untuk memperlancar program pembangunan nasional. Sehingga bayangan saya ke depan itu gubernur nggak perlu dipilih oleh rakyat gitu. Bupati dan wali kota dia harus melayani, dan dia harus mendekati atau dipilih oleh orang yang akan dia layani supaya bisa diganti kalau pelayanannya tidak baik. Dan dia nggak bicara politik, dia nggak macam-macam, dia cuma melayani teknis saja. Got yang rusak, jalan yang berlubang, ya kan, kabel yang merajalela di mana-mana. Coba Anda lihat Indonesia ini, lihat DKI aja lah. Bagaimana ini kota, kabel aja nggak bisa diurus. Kita sudah mau merdeka ini 80 tahun, kabel nggak ada yang urus. Coba Anda lihat Anda di dekat Polda Metro Jaya itu, Anda lihat kan itu pagarnya bagus, tapi Anda coba lihat itu pinggirnya itu kabel berantakan di mana-mana. Ini kan bisa jadi masalah, bisa menjadi konslet dan sebagainya. Jadi ini ada banyak yang harus diurus oleh Pemda. Makanya DKI itu saya usulkan Pemda tingkat 2, wali kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bupati Pulau Seribu itu dipilih rakyat. Jangan gubernurnya ini. Gubernurnya ini adalah pelayan presiden seharusnya. Sehingga gubernur DKI nggak agendanya pengen jadi gubernur, kenapa pengen jadi presiden. Ini kan merusak, ya kan? Karena kerjaan dia itu bukan malah melayani presiden di ibu kota, tempat presiden terima tamu, tempat 70% pejabat pusat tinggal, tempat 100% diplomat asing tinggal di sini, tapi gubernurnya kerjaannya berantem sama presiden. Ini nggak boleh lagi ke depan. Kita harus jujur ini dengan yang begini-begini. Nggak muter-muter, ini clear kok di depan kita gitu. Nah, saya kira itulah hal-hal yang harus kita tata ke depan. Tadi Anda mengatakan salah satu agenda mendesak Pak Prabowo tadi isu-isu ekonomi, terutama kesenjangan sosial tadi disebut 1% menguasai sekian persen dan sebagainya tadi. Itu kan sesuatu yang menarik sekali. Karena kan problem ketimpangan itu kan ujung-ujungnya keresahan sosial dan sebagainya. Nah, itu teknisnya bagaimana nanti dalam mengatasi, karena oligarki kan sudah begitu berurat berakar. Bahkan sekarang itu saya kira musuh yang paling penting itu adalah oligarki, kekuatan-kekuatan modal ini. Termasuk partai politik pun juga bertekuk lutut dengan kekuatan modal oligarki. Bagaimana ini fenomena ini? Sistematikanya saya kira udah jelas. Seperti yang saya katakan tadi, partai politik kasih uang oleh pemerintah. Hasil pemilu dihargai pakai APBN. Kamu dapat berapa suara, ini uang kamu. Gak usah minta-minta kemana-mana lagi. Ini negara kasih kamu
bikin buku, bikin training, ya, bikin supaya kaderisasi. Ini anggap aja ini uang mandatori 20% pendidikan dalam APBN itu. Untuk mendidik politisi yang bermoral, yang bermartabat, yang punya integritas, punya kapasitas, kemampuan, dan sebagainya gitu. Sehingga partai politiknya jadi lebih independen. Yang kedua, memang ada masalah dengan kultur dari elit partai politik kita. Yang sedikit banyak memang sudah agak teracuni juga oleh uang dan kekuasaan. Ini juga perlu kita perbaiki ke depan. Nggak boleh kita kemudian jadikan partai politik itu sebagai tempat persekongkolan, ya, baik ekonomi dan politik. Itu harus tetap menjadi lembaga intelektual dan harus disadarkan kepada semua pimpinan partai politik. Anda itu memimpin lembaga intelektual, bukan armada dagang, gitu loh. Nah, hal-hal ini saya kira yang akan membuat kemudian kendali tetap di tangan presiden. Ya, saya percaya Pak Prabowo akan mengendalikan ini dengan baik, gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir nih saya kira di penghujung bincang-bincang kita. Apa pesan-pesan Anda terkait terhadap bangsa ini ke depan, gitu aja lah. Pertama, kita optimis karena bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan karena didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi kita ini adalah bukan bangsa perampok, ya kan? Kayak Israel merampok tanah orang itu nggak bakalan kemana-mana itu negara. Karena nggak ada negara yang bisa besar dan maju karena hasil ngerampok tanah orang. Kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi kita ini bangsa baik, berasal dari orang-orang baik dan tradisi perlawanan yang baik sampai kita merdeka. Yang kedua, mari kita lihat ke depan secara optimis dan juga kita percaya bahwa kita mampu. Karena Indonesia tidak didirikan untuk menjadi bangsa embel-embel. Saya sering ingat itu kalimat Bung Hatta itu. Beliau mengatakan, lebih baik aku melihat bangsa ini tenggelam di dasar lautan daripada menjadi bangsa embel-embel. Jadi kita ini bangsa besar. Ya kan, dalam cita-citanya itu luar biasa, ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita punya Pancasila yang gagasannya itu luas gitu. Bahkan Bung Karno bilang sila pertama dulu internasionalisme, kemanusiaan gitu. Nah, ini adalah bahan bakunya dahsyat. Kita negara paling kaya secara sumber daya alam. Alamnya begitu indah. Ya kan? Satu Bali aja kita bangun tahun 30 udah jadi pusat pariwisata dunia. Padahal Bali itu ada ribuan di Indonesia yang kita belum kelola dengan baik gitu. Hal-hal ini bisa menyebabkan Indonesia menjadi kekuatan superpower baru ke depan gitu. Saya kira yang dibayangkan sebagai Indonesia emas kita nanti. Indonesia emas 2045 mudah-mudahan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Bung Fahri, perbincangan kita sangat menarik tadi. Banyak pencerahan yang Anda berikan kepada para pemirsa sekalian. Baik, para pemirsa podcast IM Channel sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan tamu yang lain lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.